Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisa saham untuk sampai dengan tanggal 31 Maret ya. Jadi hari ini tanggal 29 Maret 2023, hari Rabu, jadi sampai hari Jumat ya, tanggal 31 Maret 2023. Saya akan bahas beberapa saham. Ini bagian pertama, kurang lebih sekitar 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sharekan dulu untuk grafiknya. Yang menarik yang saya bahas adalah untuk saham perbankan ya, bagian pertama ini ya, bagian besar ya. Eh, Kenapa saya bahas? Karena setelah pembagian dividen ya untuk perbankan ini, ada beberapa yang tanya ke saya, Pak Sunar, lebih baik hold atau tidak setelah dividen ini, atau jual dulu nanti buyback kembali, mungkin kapan belinya gitu ya, seperti itu ya. Biasanya ya, siklusnya kalau untuk saham perbankan setelah pembagian dividen memang dia ada peluang untuk rebound ya. Setelah dia gap down turun, nggak semuanya turun sih, ada beberapa yang naik juga, ada yang sama, ada yang tetap ya seperti itu ya. Tapi umpamanya untuk yang sudah drop Arsenal biasanya setelah kemudian dividen ya, itu dia ada istilahnya itu technical rebound. Jadi dia ada mantul, entah itu balik lagi atau tidaknya nggak pasti ya seperti itu ya. Kemudian dia mungkin sideways sebelum nanti arahnya kemana seperti itu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi biasanya setelah pembagian dividen itu saya kebanyakan sih untuk Big Bang saya nggak terlalu banyak ambil. Mungkin nanti ambilnya sekitar Juni awal ya, setelah akhir Mei biasanya sell in Mei ya. Itu Mei biasanya akhir ya, atau Juni awal itu saham perbankan biasanya lumayan rendah harganya seperti itu ya. Karena kebanyakan mungkin investor dia juga nggak melakukan aksi borong, dan juga yang jualan mungkin dia sudah jual sebelumnya ya seperti itu ya. Kecenderungan wait and see sambil tunggu laporan keuangannya untuk first half ya, setengah semesternya ya, setengah, maksud saya semester pertama ya, setengah tahunnya ya. Laporan keuangannya keluar, mungkin dia barusan ada arahnya. Kalau dia misalnya bagus ya dia mungkin akan naik lagi ya seperti itu ya. Kalau jelek ya mungkin turun ya seperti itu. Jadi kecenderungan seperti itu biasanya. Tapi kita bahas dulu mengenai sahamnya langsung ya. Pertama untuk BBCA. Nah kalau kita lihat BBCA di sini, memang yang ambil kemarin ya, pada saat puncaknya itu lumayan, untungnya lumayan karena dapat untungnya dari dividennya, dan sahamnya dia rebound atau mantul naik ya ke 8725. Karena sebelumnya dia menjelang penutupan, sehingga saya dia gagal bertahan di atasnya 8725, kemudian turun sempat sampai 8675 ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Saya lihat kan ya sampai 8675 ya. Hari ini memang dia sempat lower low 8625, kemudian dia sesi satu break ya. Jadi saat saya bahas ini sesi satu break, dia sudah mulai rebound kembali. Nah, apakah aman Pak Sunar untuk buy sekarang? Sebenarnya sih ini kalau mau buy ya trading ya, itu follow aja, ikutin trading range yang sudah saya berikan. Jadi trading range-nya, support terdekatnya 8.600 untuk BCA, resistennya di 9.000. Jadi sekarang kurang lebih masih menguji supportnya. Memang ada gap di sini ya, gap untuk menjelang pembagian dividennya ya, menjelang publiknya ya. Jadi gap ini apakah nanti pasti ditutup Pak Sunar ya? Nggak pasti langsung ditutup ya, maksudnya seperti itu ya. Kemungkinan nanti ditutup, tapi nggak langsung. Ya seperti ini sebelumnya, dia pernah gap, terus kemudian dia ditutup, dia beberapa hari kemudian, seperti itu ya. Jadi apakah sudah aman kalau mau buy sekarang? Boleh aja, tapi kalau Anda mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 8250 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan. Jadi ngikutin channel saya harusnya sudah buy sekitar 8250 sampai dengan 8350 lah ya, sebelum dia naik ya. Karena ini adalah area buy on weakness-nya. Tadi tetap sama, kalau mau buy on weakness tunggu di 8250, atau paling dekat Anda bisa tunggu dari perpotongan MA20-nya ya. Jadi ketika dia MA20-nya diuji, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound matur ke atas, dan kita lihat arah MA20-nya. Kalau arah MA20-nya masih cenderungan bagus ya, menatar atau dia naik tapi nggak turun tajam ya, itu ada kesempatan untuk buy. Ya, jadi bisa pakai acuan MA20 atau pakai acuan garis yang sudah saya berikan 8.600 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 8.600, kita boleh buy ya. Jadi tunggu ya, tunggu dia testing supportnya ini. Atau kalau mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap. Jika nanti dia berhasil breakout ke atas 8825, Anda boleh buy yang belum punya ya, buy high sell higher, atau kalau sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan ya. Seperti itu ya. Jadi 8825 ke atas kita tambah lagi, target price berikutnya di 9.000 dan 9.400. Perlu diingat, target price itu bukan berarti kena target langsung jual ya.
Memang sebelumnya di sini kalau kita lihat tempatnya itu 9.000 kemudian turun ya. Nah, di sini berikutnya dia breakout ke atas. Nah, bukan berarti dia pasti turun lagi. Bahkan dia sempat higher high sampai ke 9.400 ya seperti itu. Jadi untuk BBCA ini selama dia laporan keuangannya masih cukup bagus, nah dia masih ada peluang kesempatan untuk ke 10.000 masih ada ya seperti itu. Dan kalau misalnya nggak buru-buru, saran saya sih lebih baik buy on weakness saja di area 8.250 atau sekitar 8.075-nya. Ini yang paling bawah ya. Itu untuk BBCA. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Jadi kalau untuk Bank Mandiri ini eh, memang setelah update dia sempat drop. Nah, ini dia sudah testing MA20 ya. Jadi dia sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas menjelang penutupan nanti yang mau trading di saham BMRI ya, karena aksi korporasi dividennya sudah selesai. Yang mau buy boleh aja atau tunggu sekalian Biomitres di area 10.000 dan 9.500. Artinya 10.000 itu Biomitres ya, dia turun dipotong dari atas ke bawah. Kemudian kita banyak kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Kalau misalnya belum rebound, belum mantul ya jangan buy ya. Kemudian kalau dia naik lagi setiap lipatan 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih cukup menarik ya seperti itu. Untuk BMRI. Kenapa? Karena memang ini kalau kita lihat ya, dia masih sideways ya. Sudah pernah saya jelaskan juga sideways-nya di area 10.000 sampai dengan 10.500 ya. Jadi kalau misalnya, wah Pak Sunar kalau buy sekarang tanggung ya, Anda tunggu sekalian breakout ke atas juga boleh. 10.500 ke atas Anda buy, target price berikutnya di 11.000. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Karena ini aksi pembagian dividen kan sudah selesai. Ya, kalau saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Karena sebelumnya di sini di awal-awal Desember ini kan dia sempat breakout 10.500 kemudian naik tinggi ya. Memang sebelumnya gagal ya, ekor panjang ya. Jadi saya sudah sering kali menegaskan kalau misalnya kita trading itu jangan terlalu kaku. Artinya, oh Pak Sunar ini ekor panjang ke atas candlenya. Wah berarti hindari dulu kalau sudah punya jual dulu. Ya kan seperti itu ya. Padahal dia masih cukup bagus. Dia masih di atasnya MA20-nya. Memang dia baru saja breakout ya. Kadang-kadang kita memang harus pasangnya stop loss-nya pakai acuannya biasanya pakai acuan sinus sebelumnya ya. Jadi harusnya stop loss-nya pasang di sini. Jadi kalau ada trading breakout ya, jangan berarti kalau sudah ekor panjang gini, wah berarti gagal belum tentu ya. Jadi terbukti di sini naik lagi. Jadi kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini berhasil ya seperti itu ya. Tapi belum tentu gagal juga ya seperti itu ya. Eh, kalau kita perhatikan di sini ya masih sideways lah. Terserah Anda mau buy weakness atau trading breakout naik ke atas 10.500, Anda buy targetnya di 11 ribuan. Kurang lebih seperti itu ya. Atau mau tunggu di bawah lagi sekitar 9.500 dan 9.000. Kalau tunggu di 9.000 sih agak terlalu jauh ya seperti itu ya. Jadi tapi juga terserah sih. Mungkin 9.000 mungkin nanti setelah Mei dikasih ya mungkin aja. Tapi saya nggak mendoakan turun nggak. Saya nggak pernah mendoakan yang jelek. Semoga aja tetap naik ke atas supaya bisa profit bersama. Atau Anda tunggu di 9.500 ya, di tengah-tengahnya lah ya. Kalau misalnya terlalu bawah ya makin takut ya. Kenapa kok tiba-tiba turun dalam lagi ya? Apakah berarti ada sesuatu yang salah? Marketnya salah atau ya bukan marketnya salah ya, mungkin marketnya lesu, banyak investor yang takut masuk atau keluar dulu ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cenderung sideways wait and see ya seperti itu untuk BMRI. Lebih cukup. Oke berikutnya Arto. Arto bagaimana Pak Sunar? Ini bank digital ini uh, sudah turun dalam banget ya. Jadi kalau buy Arto sekarang walaupun ini candlenya hijau, itu sebenarnya resiko ya. Memang candlenya tinggi di sini ya, bodinya tinggi. Kalau kita lihat di sini sebelumnya dia bodinya tinggi satu hari, kemudian besoknya dia cenderung lesu, kemudian pullback lagi ya. Nah di sini dia akan testing MA20-nya. MA20-nya saat ini di area 2476 ya. Jadi kalau testing MA20 itu bukan berarti langsung buy. Karena kalau strategi buy weakness di MA20 itu kita lihat arah MA-nya juga. Kalau arah MA-nya itu masih mengarah ke bawah ya berarti masih strong downtrend ya. Pada seperti ini ya. Jadi walaupun dia berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas, memang boleh buy sih, tapi jangan terlalu banyak. Karena itu masih kecenderungan technical rebound. Arah MA20-nya belum belum ke atas ya seperti itu ya. Nah, setelah dia naik, kemudian MA20-nya mengarah ke atas, ya kalau dia breakout lagi higher high, kita boleh buy lagi. Ya, kenapa kok gagal di sini Pak Sunar ya? Karena arah trennya masih cenderung turun. Jadi kalaupun Anda mau buy sekarang, masih resiko, lebih baik tunggu aja kalau naik ke atasnya 3.080 ya. Itu agak cenderung lebih aman ya. Karena kalau sudah berada di atasnya 3.080, ya downtrendnya sudah nggak seberapa kuat lah seperti itu ya ceritanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi masuknya bertahap aja. Mau buy sekarang pakai stop lossnya di 2.110 ya. Ini low yang terakhir ya 2.110. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya.
Kalau dia naik ya paling dia bisa naik sampai dengan di area sekitar ini ya 3.800-an. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3.080. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Strateginya seperti itu. Cukup ya. Oke, BRIS hari ini naik tinggi ya sampai dengan sesi satu break ini naik ke atas 190. Apakah saatnya buy? Nah, kalau kita lihat sini, ini ada formasi yang namanya rounding bottom ya. Memang kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, ini belum breakout ke atas permukaannya ya, neckline-nya ya seperti itu biasanya. Jadi rounding bottom ini dia kalau kita bicara mengenai chart pattern itu tradingnya harus tunggu patternnya tergenapi breakout baru kita buy ya. Jadi kalau buy sekarang memang ini sudah bagus ya. Kalau dari trading green saya area buy on weakness sudah saya sebutkan di 1545 ya sebelumnya di sini ya. Ini yang saya kotakin itu biasanya area buy on weakness ya. Jadi yang ikutin channel saya harusnya sudah buy untuk BRIS. Nah, breakout ke atas 1690 boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 1.800 dan 1.900. Ya dia lumayan bagus ya. MA20-nya memang masih mendatar sideways, tapi dia sudah berhasil bertahan di atasnya MA20-nya. Sudah diuji sebelumnya. Ini kan sudah diuji beberapa kali di sini ya. Jadi kesempatan untuk buy boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini salah satu big banks yang setelah update dia turunnya dalam ya gap down-nya. Nah, hari ini dia hijau pas benar. Nah, strategi ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas. Kalau misalnya Anda ketinggalan, Anda belinya jangan di update, belinya beberapa hari setelah update ya. Biasanya 2 atau 3 hari. Nah, itu dia ada potensi untuk rebound ya. Nah, apakah dia balik lagi tutup gap ke atas? Ya, ada kemungkinan bisa, tapi belum pasti. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini area buy weakness untuk BBNI itu ada di area 8825. Sekarang kan harganya sekitar 9175. Jadi kalau Anda mau spekulasi buy untuk trading ya, karena aksi korporasi pembagian dividen sudah selesai, boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 9375, kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 9.600 dan 10.000. Perlu diingat target price itu bukan berarti take profit ya. Jadi take profitnya kalau sudah kena trailing stopnya kita jual dulu ya seperti itu ya. Jadi kalau setelah kita buy jangan lupa selalu pasang automatic order untuk sell-nya. Oke, kurang lebih cukup. Um, ini sudah 345 ya untuk BBNI ya. Kemudian sebentar, ini tadi BMRI double ya yang belum dibahas apa lagi ya? Oh ya, BBRI ya yang belum ya. Jadi kalau kita lihat BBRI bagaimana Pak Sunar? Ini trading range-nya untuk BBRI sudah saya sebutkan juga. Jadi bahwasanya dia sideways di area 4.700 sampai dengan 4.900. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, sebenarnya boleh aja karena dia masih sideways yang masih cukup menarik, tapi jangan terlalu banyak. Lebih baik tunggu area buy weakness yang sudah saya sebutkan di sini ya, 4.700. Yang ikutin saya harusnya sudah buy di sekitar area 4.700 atau 4.600 ya. Jadi buy weakness itu kalau dia dipotong ke bawah, kemudian menjelang penutupan dia berhasil memotong ke atas lagi, di sanalah semangat kita untuk buy ya. Itu untuk BBRI. Jadi sebelumnya saya sudah sharekan tradingnya mengenai BBRI ya punya saya ya. Memang menjelang update untuk BBRI saya jual dulu ya. Saya belum buyback. Saya masih tunggu area buy weakness sekitar 4.700 dan 4.600 ya. Anda kalau mau buy sekarang ya boleh aja sih ini masih ya lumayan menarik lah untuk hold ya. Cuma ya kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja di area buy weakness-nya. Begitu ya. Atau sekalian nanti kalau breakout ke atas 4860 Anda boleh buy. Jadi naik ke atas 4860 Anda buy, kemudian naik lagi ke atas 4920 Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 5.000 dan 5.200. Jadi untuk BBRI masih ada peluang untuk naik lagi setelah aksi korporasi pembagian dividen, tapi nggak pasti juga. Yang penting di sini saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Satu lagi untuk ASII ya. Jadi untuk ASII ini saya sebelumnya sudah sharekan di grup saya ya. 2 hari yang lalu saya sudah buy. Nah setelah saya buy kemudian sahamnya turun. Ada salah satu orang di grup itu saya ya jangan tersinggung ya. Ya saya enggak menjelekkan orang lain enggak. Ya mungkin khawatir dia ya kok setelah buy kok turun ya seperti itu ya. Saya hanya menyebutkan eh, untuk seorang yang menganalisa teknikal ya, baik itu sudah expert ataupun pemula atau segala level ya. Kalau Anda analisanya sudah baik, kemudian Anda baik, kemudian ternyata harganya turun, oh berarti analisanya salah. Belum tentu ya, saya sudah sering kan sebutkan berulang kali ya. Jadi jangan sampai kecewa atau mengatakan orang lain, misalnya Pak Suntar ada baik.
ternyata setelah ada Pak Sunarba itu turun tuh sahamnya. Wah itu ngawur tuh, sesat tuh acaranya. Wah, salah, nggak canggih gitu ya Pak Sunar ya. Sebenarnya bukan salahnya Pak Sunar sih kalau misalnya dia setelah beli kemudian turun ya. Karena memang nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kecuali kalau ada beli yang nggak liquid, yang cuma 1.000 lot, Anda bisa mainkan sendiri ya sahamnya. Kalau saham yang liquid seperti ICI Anda mau mainkan ya mungkin agak susah ya seperti itu. Kecuali kalau Anda punya uang banyak banget ya seperti itu. Nah di sini ICI memang cukup menarik. Saya sudah baik, saya sudah sebutkan juga sebelumnya di video saya, dividennya dia katanya sih, katanya ya, nah, dia akan bagikan dividen jumbo sekitar Rp500 per lembar saham. Tapi belum ada keputusan rupsnya ya, seperti itu ya. Jadi masih belum pasti, hanya rumor. Rumor itu bukan berarti berita bohong enggak ya. Rumor sama hoax itu beda. Rumor itu katanya kabar yang belum pasti, tapi kalau hoax itu kebanyakan kabar burung atau bohong ya, kabar bohong ya. Kalau hoax itu kabar bohong, kalau rumor biasanya yang belum pasti ya seperti itu. Jadi pastinya tunggu rups. Tapi terkait dengan bagi dividen jumbo atau enggaknya, ASI ini di harga sekarang sudah lumayan menarik ya. Pasang aja stop lossnya di 5.600 atau maksimumnya pakai acuan swing low-nya di sini sekitar 5.550 ya. Itu stop loss maksimumnya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, kalau kita lihat di sini high-nya hari ini 6.050. Jadi kalau menjelang penutupan dia berhasil naik ke atas 6.050, mau tambah lagi atau average up boleh ya. Jadi buy sekarang juga boleh. Target price tekannya 6.250. Target price itu bukan berarti jual ya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan analisa technical resisten itu menjadikan tembok. Jadi jangan sampai berpikiran, wah itu pasti dekat resisten 6.250. Nanti kalau dekat di sana saya jual, take profit. Karena sebelumnya dia turun lagi. Ya kita jangan kaku. Karena kalau berdasarkan trennya, ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi kalau dia MA20-nya masih mengarah ke atas, kadang-kadang memang ada pullback ya seperti ini ya. Naik tinggi kemudian loncat ya, kemudian dia pullback tutup gap berhari-hari ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya juga sudah ada yang send message ke saya ketika gap up, oh, Pak Sunar ini bayar langsung nggak? Ini kan sudah turun ya. Saya bilang belum ya, karena lebih baik tunggu MA20-nya aja. Nah, saya sudah kasih signal juga 2 hari yang lalu di grup kecil saya ya, grup kecil saya free ya, itu sudah ada indikasi untuk buy. Nah, apakah masih bagus untuk buy sekarang? Masih ya, itu ya. Jadi pasang stop lossnya di 5.550 atau 5.675 di sini ya, low-nya untuk tanggal 16 Maret ya. Jadi untuk IC ini masih cukup menarik, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk saham coba saya bahas ini ya, BHAT ya. Jadi BHAT ini kenapa menarik? Kalau kita lihat memang saham ini masih tergolong yang fluktuasinya tinggi. Kenapa? Karena kalau sebelum kita lihat di sini, sebelumnya ya, akhir tahun sampai dengan pertengahan Januari, itu volumenya nggak seberapa liquid ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah pertengahan Januari, dia volumenya liquid, dan kita lihat ini memang masih strong downtrend ya, jangka pendeknya. Walaupun 3 hari rebound, ya itu masih strong downtrend. Jadi, kalau bicara mengenai tren jangka pendek ya, bukan berarti kalau dia sudah hijaunya 3 pasti naik, belum tentu. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, ini candlenya hijaunya berapa berapa hari ini naik sampai tinggi gini ya. Apakah sudah saatnya buy? Kalau mau buy sekarang ini masih resiko. Atau kalau misalnya Anda mau buy, tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 805 ya. Jadi kalau masih di bawahnya 805 atau 800 lah ya, itu masih resiko. Kalaupun misalnya Anda mau curi start, copet-copet ya, buy-nya bertambah aja, buy sekarang. Kalau dia naik, kita tambah lagi ya. Naik ke atas 790, tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Seperti itu ya. Jadi biasakan no average down. Seperti itu ya. Ada yang sebelumnya tanya ke saya, oh, Pak Sunar, kenapa kok no average down? Jangan melawan trennya. Karena saya itu prinsipnya keras, kalau trennya itu turun terus, ya jangan buy terus average down ya. Seperti itu. Ya kalau dia naik. Kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Nah, kalau turun lagi biasanya ya Anda makin ruginya makin parah. Biasanya yang beli di bawah kalau turun lagi dia nggak berani keluar-keluar atau nggak berani flexing atau share kemana-mana karena pasti dikata-katain saham downtrend kok dibeli ya seperti itu ya. Ini sudah sering saya bahas juga. Uh, Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.